Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala ahli baiti at-tayyibin at-tahirin wa ashabi al-khayrin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Al-Mustafa Open University dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita melanjutkan kajian kita tentang metodologi tabligh. Ya. Kita sampai kepada seni khitabah, seni berdakwah, seni tabligh. Ya. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa tabligh ini merupakan sebuah pekerjaan seni, ya, dan seorang mubaligh itu seniman. Karena ini seni, ya, di dalamnya ada keindahan, ada kebaikan, dan ada pengetahuan, ya kan? Nah, karena itu ini seni harus dipelajari, ya, dipelajari dengan baik supaya memberikan hasil yang bagus. Pada pertemuan sebelumnya juga saya isyaratkan bahwa tabligh ini tujuannya adalah al-iqna, memuaskan. Ya, orang menjadi puas, orang menjadi senang, orang menjadi bahagia atas ucapan kita, atas ajakan kita, atas dakwah kita. Ya. Jadi tabligh dan khitabah, ya, khususnya khitabah itu berbeda dengan jadal. Ini bukan debat. Kalau debat tujuannya untuk menjatuhkan lawan kita. Tapi kalau khitobah, kalau ceramah, kalau pidato, itu tujuannya adalah untuk membuat orang puas, membuat orang kagum. Nah, jadi jangan sampai tertukar antara khitobah dan jadal. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga eh, kita isyaratkan bahwa yang paling penting dalam fannul khitobah adalah kita menguasai masyair, kita menguasai su'urun nas, perasaan manusia, emosi manusia itu yang kita kuasai. Ya. Tapi kalau kita dalam tabligh, ya, kita lebih banyak menggunakan pendekatan argumentatif, rasional, ya, apalagi terlalu berat, ya, tidak sesuai dengan kapasitas audiens, maka tabligh kita tidak efektif. Bisa jadi ditolak, bisa jadi pendengarnya sedikit. Apalagi kemarin sudah disyaratkan bahwa kebanyakan orang, jumhur ini mayoritas, ya, orang itu tidak pakai akalnya, lebih pakai perasaannya. Ya. Karena itu dalam tabligh kita harus bisa menyentuh perasaan, bisa menyentuh emosinya, ya, bisa menyentuh emosi, bukan hanya sekedar kita menggunakan pembahasan-pembahasan yang berat, yang mungkin susah dipahami. Ya, bahkan kemarin kita juga jelaskan bahwa orang-orang yang menganggap dirinya berada dalam barisan orang-orang pintar, orang-orang cerdas sekalipun, mereka tidak selalu menggunakan akalnya dengan baik. Ya. Tidak, mereka pun bukan ahli istidlal dan burhan. Ya. Bukan ahli istidlal dan burhan. Ya. Jadi apa namanya, kita kita berhadapan dengan sebuah realita seperti ini, bahkan orang-orang kaum al-mustaqafin, kaum pintar, kaum cerdik, ya, mereka juga bukan ahli istidlal, bukan ahli burhan.
Ini kenyataan, apalagi kalau kita tabligh kita kepada orang-orang awam, ya, orang-orang biasa. Ya, ini juga harus kita perhatikan. Oleh karena itu dalam tabligh, ya, kita harus materinya jangan terlalu tinggi. Kita perhatikan kemampuan orang. Kalimin nas ala qadri ukulihim. Nah, orang yang seorang mubaligh yang dianggap sukses ketika dia memang mampu eh, apa namanya mempengaruhi orang lain, ya, dan mengarahkan mereka baik kepada kebaikan atau keburukan. Nah, jadi tujuannya memang memotivasi orang, tabligh itu, khitobah itu. Nah, dan kemarin kita sudah jelasin bahwa khitobah ini lebih lebih tepatnya dia lebih dekat kepada ikna, dia memuaskan orang. Sementara kalau dalam jadal, dalam debat itu ilzam, dia mengharuskan, ada konsekuensi. Ya, tapi kalau khitobah berpidato itu tujuannya cuma ikna, cuma memuaskan orang aja, membuat orang puas, membuat orang senang. Manfaat khitobah. Mimma taqaddam nastati an na'rif anna wadha'if al-khitabah huwa difa' 'anil ra'yi. Jadi tujuan daripada manfaat daripada khitabah ini, tugas daripada khitabah, pidato, ceramah, difa' 'anil ra'yi, kita bela suatu pendapat. Ya. Wa tanwirir ra'yil 'am, dia kita memberikan pencerahan. Pencerahan ya, pencerahan yang sifatnya sesuai dengan opini publik, opini umum. Ya, kita mencerdaskan fi ayyi amrin minal umur wal had alal ikna bimabda minal mabadi wa tahrid ala iktisabil fadail wal kamalat wa ijtinabir radhail was sayyiat wa isarati syu'uril amah wa iqadil wijdan wa dhamir fihim. Jadi di samping itu kita memotivasi, mendorong supaya orang percaya terhadap sebuah prinsip-prinsip tertentu. Dan juga mendorong mereka supaya untuk berakhlak mulia, mencapai kesempurnaan-kesempurnaan spiritual, dan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, dan membangkitkan semangat masyarakat, ya, dan juga membangkitkan hatinya, supaya care, supaya peduli terhadap sesama. Wabil ikhtisar, kesimpulannya, summary-nya, ringkasnya, wadifatuha i'dadun nufus litakbal ma yurid al-khatib antak taktani bihi wa bihada ta'rif anna fa'idat al-khitabah fa'idah kabira bal hiya darura istimaiyah fi hayatin nas al-amma. Jadi dengan demikian secara ringkas tugas daripada khitabah adalah mempersiapkan jiwa. Mempersiapkan jiwa untuk apa? Untuk menerima apa yang diinginkan oleh khatib. Nah, dengan demikian khitabah ini penting sekali. Bahkan ini merupakan sebuah keperluan, sebuah urgensi di dalam masyarakat, ya, dalam sosial, dalam kehidupan. Pokoknya khitabah ini, ya, kita siapkan
pribadi-pribadi, orang-orang, jiwa-jiwa untuk menerima pendapat kita, untuk menerima arahan kita, bimbingan kita. Nah, sekarang definisi daripada khitabah. Apa definisi khitabah indal mantiqiyin di kalangan ahli logika? Innaha sina'ah ilmiyah bisababiha yumkin ikna'ul jumhur fil amr alladhi yatawaqqa' husulut tasdiq bihi biqadril imkan. Jadi merupakan ini khitabah ini ya merupakan seni. Dia merupakan kemahiran, ya kan? Dia merupakan teknik. Ya, sifatnya ilmiah, ilmiah. Melaluinya masyarakat bisa puas, bisa menerima. Menerima apa? Masalah yang disampaikan oleh si khatib. Jadi tujuan utamanya adalah al-khatib ikna'ul jumhur, memuaskan daripada jumhur. Wal murad minal qina'ah, minal qana'ah. Apa yang dimaksud qina'ah? Qana'ah di sini, kepuasan di sini, penerimaan di sini, wa tasdiq bi syai' ma'al i'tiqad bi adami imkan an yakuna lahu ma yanqud dzalika tasdiq au ma'al i'tiqad bi imkani ma yanfudhu illa anna an-nafas tasiru bi sababi turuq al-muqanna'ah al-muqni'ah amyal ila tasdiq min khilafih. Jadi yang disebut dengan qanaah, orang menerima, puas. Dia sifatnya membenarkan. Membenarkan sesuatu yang disampaikan oleh khatib. Dan dia eh, meyakini bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang menggugurkannya, membatalkannya. Membatalkan kepercayaan itu. Nah, jadi karena si khatib mampu membawa berbagai alasan, menyampaikan berbagai argumentasi, sehingga khilafu, sesuatu yang kontra dengannya, sesuatu yang bertentangan dengannya itu tidak dibayangkan oleh mustami, oleh audien. Nah, ini berarti sudah percaya 100% kepada apa yang disampaikan oleh khatib. Nah, ini berarti sukses dakwahnya ketika membuat seorang percaya 100%. Ya, ya. Kemudian poin yang lain, khutbah ini bukan asal bicara. Jadi kalau hanya sekedar asal asal bicara, asal asal menyampaikan, itu tidak terhitung sebagai khitabah atau asal menyampaikan sebuah hikayat, bicara tak jelas akhirnya kemana, tujuannya apa, dan tidak bisa memuaskan orang lain, itu bukan termasuk khitabah. Jadi dalam khitabah tetap harus ada yatakafal ikna'ul jumhur, harus dipastikan masyarakat pendengar itu puas, menerima. Ya. Seperti contohnya ketika seorang pengacara, lawyer, ya, dia membela eh, kliennya, ya, dia bela seorang terdakwa misalnya, dia yakinkan kepada hakim bahwa ini orang tidak berdosa dengan bawa bukti-bukti, sehingga hakim misalnya kemudian puas dengan bukti-bukti yang disampaikannya, dengan penjelasannya, sampai kemudian si terdakwa misalnya dibebaskan dari tuduhan. Oleh karena itu dalam kemahiran
berkemahiran khitabah ini yang mengandalkan apa namanya komunikasi. Nah, di sini nanti ada hal-hal yang mendukungnya, ada pilar-pilarnya. Ya, ada pilar utama, ya, ada yang sifatnya prinsip, ada yang sifatnya membantu. Itu nanti akan membuat seorang lebih sukses, khatib lebih sukses. Bisa intonasi suaranya dimainkan, cepat, lambat, ya kan? Gerakan tangan, mimik, gerakan muka, serius, santai, bercanda, bergurau atau tidak. Nah, ini kolaborasi. Ini dimanfaatkan semua. Dalam rangka semuanya diarahkan untuk apa? Iqna'un nas. Nanti detailnya akan kita jelaskan teknik-teknik bagaimana untuk membuat orang lain puas. Nah, kemudian pembahasan berikutnya masalah pilar khutbah. Dalam khutbah ini ada pilar. Ada sesuatu ini pilar ini berarti amud. Dia dia pondasi. Dia dia kiwamul khitabah. Dia penegak. Dia pendukung utama. Al-khitabah tastamil ala juz'ain. Ada dua macam, ada dua bagian khitabah itu yang disebut dengan amud, yang satu disebut dengan awan. Ya, pilar lah kita terjemahkan pilar ya, atau dasar ya. Wa yaqsidun ya. Bil amud huna mada qadaya al-khitabah la tata'allaq min al-hujjah al-iqna'iyah. Jadi amud ini dikatakan amud atau pilar tadi, dia merupakan hujjah iknaiyah. Jadi tujuannya merupakan sebuah bukti, sebuah referensi untuk ikna, untuk memuaskan orang lain. Dan ini disebut dengan kiwamul khitab. Ini pilarnya, ini bagian yang penting. Ya. Ini primer daripada khitabah. Baik nanti bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa gerakan. Nah, dan semua itu nanti berpengaruh kepada mustami'. Dan nanti kesatuan antara pilar dan pendukung. Ada pendukung-pendukung, dua-duanya ini ketika diperhatikan, ya, ini kan membuat proses dakwah, proses khitabah lebih sukses. Ya, jadi memperhatikan pilar dan juga pendukungnya. Nah, pilar khitabah, ya, sinaa dan khila, merupakan keterampilan. Orang memperhatikan itu, mempelajari. Memang ada sebagian khatib yang dia punya bakat, dia punya bawaan, dia punya kemahiran tertentu. Itu lebih sukses. Dan ada sifatnya khila. Di khila ini berarti apa? Diciptakan, dibuat-buat. Ya. Dan nanti kita akan jelaskan tentang adanya referensi, dukungan, baik lisan atau hal dari tokoh, murid, dan lain-lain. Nah, tujuannya semua ini ketika seorang berpidato itu membuat orang lain percaya. Oh, ini eh, dia bangun kepercayaan. Nanti ada tokoh misalnya yang mereferensikan dia. Ini khotib ini, orator ini orang hebat. Ini bukan orang sembarang. Dia punya karya bagus. Dia pernah belajar ke luar negeri. Dia pernah ke Yaman. Dia pernah ke Lebanon. Dia pernah ke Mesir misalnya. Ini harus ada nyampaikan bahwa ini khotib bukan khotib sembarangan. Ya, ini khotib berpengalaman. Ini kaya ilmunya. Ya, akhlaknya baik. Kayak gitu gitulah. Ini ketika disampaikan oleh seorang tokoh, oleh figur, ya, ini yang berpengaruh sehingga membuat orang lebih mustami, lebih bisa menerima, siap untuk menerima. Ya, atau juga pernyataan dari murid-muridnya bahwa ini guru kita ini bukan orang sembarangan, guru kita orang hebat, orang pintar, orang orang bijak, orang mulia. Ini semua merupakan pilar dalam khitabah yang perlu diperhatikan ya.
Kemudian pendukung khitabah, ini ada pendukung khitabah, sina, keterampilan, marketing, ya. Ini jadi seperti yang saya katakan dalam pembahasan sebelumnya bahwa seorang ketika berdakwah ini seperti kita berdagang muamalah, tapi muamalah dengan Allah ini sebagaimana dalam perdagangan duniawi ada perlunya adanya marketing, ya kita juga harus bisa dalam dakwah kita harus marketing, kita menjual diri kita membranding diri kita, ya, sehingga dakwah kita ini laku, sehingga dakwah kita ini didengar orang, dipercaya oleh orang. Ya. Kemudian, فلأن الخطاب غايته الإقناع ويكتفي بما هو مشهور أو مقبول لدى المستمعين. Jadi karena tujuan daripada khitabah ini adalah ikna, membuat orang lain puas. Jadi kayak sampaikan sesuatu yang masyhur, yang populer, ya, bukan sesuatu yang kontroversial, ya. Sampaikan ya materi-materi bahan-bahan yang memang itu masyhur, diterima, terkenal, populer, ya kan? Dan makbul, diterima oleh mustami'. Jangan menyampaikan sesuatu yang kontroversial, yang tidak bisa diterima oleh banyakkan mustami' Anda. Nah, Anda keliru. Anda berarti berdakwah tidak sesuai, tidak memperhatikan akal mustami'. Ya. Karena dakwah ini sekali lagi beda dengan jadal. Kalau jadal ada muhawarah. Kalau dakwah ini, kalau mubaligh, khitabah, berarti ya dia bukan muhawir, dia mutakallim, mutakallim wahda. Laisal mutakallim al ghair, mutakallim wahda. Dia berbicara sendiri. Dia monolog. Ya. Dalam khitabah itu monolog. Jadi tidak ada dialog. Kalau jadal ada dialog. Mutakallim al ghair. Tapi kalau kalau mubalik, mutakallim an nafsih, ya. Dia berbicara sendiri, monolog. Orang lain hanya mendengar saja. Orang lain bawa timba saja untuk diisi. Ya kan? Ya tidak ada pertanyaan, tidak ada dialog. Umumnya begitu. Jadi bukan bukan jadal, sampaikan sesuatu yang sifatnya makbul, sifatnya masyhur. Nah, kemudian bagaimana cara memuaskan mustami'? Ya, ada beberapa cara untuk memuaskan mustami'. Nah, salah satu tekniknya adalah mayaktadi lil isti'dad lil ikna wa takunu bisina awakhila. Tadi itu caranya dengan dia pelajari ya, teknik-teknik berpidato, berceramah, atau dibuat-buat untuk meyakinkan orang lain. Wadhalika, ini salah satu caranya di sini. Bi an yadhhirul khatib qabla syuru' fil khitabah bimadhhir maqbul gaul indahum. Jadi tampilannya harus diperhatikan sebelum dia mulai berpidato, memulai khitabah, ya tampilannya diterima oleh orang. Nah, caranya ada dua cara di sini. Ayusbit fadilat nafsi. Dia harus tetapkan, dia harus buktikan dia orang orang istimewa, orang mulia. Idza lam yakun ma'rufan ladal mustami'in imma bi ta'rifihi huwa li nafsihi aw bi ta'rifi ghairihi yuqaddimu lahum bitana bi an ya ya'rif nasabahu wa ilmahu wa manzilatahu al-ijtima'iyya aw wadhifatahu idza kana muwaddafan aw nahwa dhalik. Jadi eh, dia harus kenalkan dirinya. Kalau memang dia tidak dikenal, dia harus kenalkan. Oh, di mana dia belajar, di mana dia tumbuh, di mana dia berkarya, di mana dia beraktivitas. Atau kalau dia nggak mampu untuk memperkenalkan dirinya, dia minta orang lain untuk menjelaskan, takrif dirinya, introduce dirinya, memperkenalkan dirinya. Ya, ini perlu, introduction ini perlu, perkenalan ini. Untuk supaya
membangun rasa percaya, ya. Sehingga orang tadi yang memperkenalkan itu misalnya apa namanya eh, menyebut keturunannya, keluarganya, juga mengakui keilmuannya, misalnya. Nah, dan misalnya kalau dia punya jabatan-jabatan tertentu juga bisa ditunjukkan ke publik. Nah, ini semua penting ya. Kenapa wali ma'rifati syahsiyatul khatib, kalau kepribadian seorang khatib ini diketahui al-asar al-baligh, ini punya pengaruh yang kuat. Kalau dia memang syahsiyah muhtarama, pengaruh yang kuat apa dalam fi suhulati inqiyatil mustami. Jadi orang nanti lebih mudah ngikut, mustami lebih mudah percaya dan mendengarkannya dan menerima ucapannya. Karena kemarin sudah kita bahas ya, karena kebanyakan orang itu memperhatikan siapa yang berkata, bukan apa yang dikatakan. Ini ini kebanyakan orang seperti itu memperhatikan siapa yang berkata dulu. Jadi dia harus kenal orang ini dulu. Dia harus percaya orang ini. Dia tidak perhatikan materi yang disampaikannya, kandungan yang disampaikannya. Ini teknik ini harus dikuasai. Yang kedua, teknik yang kedua untuk cara memuaskan mustami, jadi dia harus penampilannya harus menyesuaikan. Sehingga orang lain takzim kepadanya. Sehingga orang lain percaya kepadanya. Karena itu pakaian perlu diperhatikan, aksesoris perlu diperhatikan, ya. Hal-hal yang mendukung, ya. Pakai pakaian yang itu di masyarakat itu dianggap muhtaram, ya, dianggap mulia. Jangan pakai pakaian yang itu nanti mengundang kecurigaan atau membuat orang lain menghina, tidak respect, ya. Jadi pakai pakaian yang paling bagus, ya. Tampilan yang meyakinkan. Kalau perlu pakai misalnya pakai peci, pakai surban, pakai amamah, tak apa-apa. Untuk membuat misalnya kalau memang itu di masyarakat itu dengan begitu lebih terhormat, nah bisa pakai pakaian seperti itu. Atau dia tampil seperti seorang yang ahli ibadah, orang zuhud. Nah ini disesuaikan dengan kondisi setiap masyarakat, setiap budaya yang mungkin berbeda-beda. Ala kulihal tujuannya adalah bahwa seorang khotib ini harus penampilannya diterima. Dan kemudian dia terhormat. Dan kemudian masyarakat tidak memandangnya dengan pandangan hina, pandangan tidak hormat. Dan kemudian ekspresi wajahnya, eh, pandangannya, gerakan tangannya, badannya, semua ini penting sekali. Semua ini berpengaruh. Dan ini akan menciptakan kepercayaan kepada orang lain. Uh, uh. Jadi ketika nanti kalau memang kandungan, contohnya saja kandungan ceramahnya isinya sesuatu yang sedih, dia harus tampil totalitas, membawakan kesedihan. Sehingga misalnya dia menangis atau pura-pura menangis. Kalau memang materi yang disampaikannya ini sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang happy, sesuatu yang bahagia, dia tersenyum. Ya. Nah dengan demikian, ini orang akan percaya, orang akan tertarik. Karena itu katanya sebagian ahli orator, ya, ahli pidato yang hebat itu, ya dia sebelum bicara, orang lain sekedar melihatnya, mereka langsung tertarik. Insya Allah teknik-teknik yang lain akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.